Assalamualaikum sahabat teguran hati. Halo semua, selamat datang. Namaku Rehatul Gina. Selamat mendengarkan di Teguran Hati Podcast. Sekedar teguran untuk penguat hati. Okay, this is my first podcast ala-ala lah ya, nggak usah podcast yang serius-serius gimana gitu. Kenapa sih Gina bikin podcast? Karena suka aja gitu dengernya sampai ketiduran biasanya kan, saking enaknya didengar, saking gimana gitu ya. Yaps, di podcast pertama aku ini aku akan membahas tentang yang marak diantara kita, yaitu di rumah aja. Gimana nih sahabat teguran hati? Masih pada di rumah aja kan ya? Westo, di rumah aja, gak usah kemana-mana dulu sampai semua kondisi aman. Kecuali buat hal yang penting, gak apa-apa sih kalau keluar rumah untuk membeli sesuatu gitu kan, kebutuhan yang ada di dalam rumah kita. Tapi jangan lupa tuh pakai maskernya, entah itu masker medis atau masker kain, asal jangan masker green tea atau saffron aja. Oke, sahabat teguran hati, kalian bosen gak sih? Kalau aku tuh bosen banget gitu. Karena gini, ternyata di waktu yang cukup lama ini, udah hampir 2 bulan lebih kita di rumah aja, baru ngerasain tuh kangen sama kesibukan di luar. Iya gak sih? Kangen sama teman-teman, kangen sama orang-orang yang biasanya kita temuin, kayak guru, dosen, ibu kantin, tukang parkir, kasir kantin, atau cleaning service, atau kangen sama doinya nih. Buat jomblo mah santuy aja gitu kan, yang dikangenin teman-temannya. Bahkan ada juga tuh yang kangen sama suara kegaduhan di jalanan, kayak suara mobil, suara motor, suara sepeda. Ini nih kalau yang naik sepedanya jualan gitu kan, atau lagi teriak-teriak cangcimen. Ya emang sekarang lah ya waktunya kita untuk beristirahat, waktunya kita untuk tenang. Sampai ada tuh yang bilang gini, ini waktunya bumi untuk memulihkan diri dari sakitnya gitu. Nah, sahabat teguran hati, selama di rumah aja nih, apa sih kegiatan kalian? Kayaknya auto jadi kaum rebahan nih ya. Kalau ada yang nanya gitu, gimana cara kamu menyelamatkan bangsa? Dan kaum rebahan pun menjawab, rebahan adalah jalan ninjaku. Ya enggak lah ya, banyak banget gitu yang bisa kita lakuin selama di rumah aja supaya kita tetap produktif. Kita bisa tuh nyisihin waktu kita minimal 1 jam lah ya untuk melakukan hal yang bermanfaat, minimal buat diri kita sendiri. Misalnya setelah kita selesai ngerjain tugas sekolah atau tugas kuliah, atau selesaiin tugas dari kantor, kita bisa kok manjain diri, kayak ngasih reward gitu sama diri sendiri terhadap yang kita senangi. Contohnya dengerin lagu sambil mandangin halaman rumah, ngeliat ayam-ayam tetangga gitu kan, ngeliatin awan di langit, dan merasakan sepoi-sepoi angin di depan rumah. Atau kita bisa tuh baca buku atau webpad atau webtoon atau artikel-artikel yang bisa menambah wawasan bagi kita. Bisa juga kita bikin kue. Nah, kalau masalah bikin kue ya, ini berat gitu. Nambah berat di timbangan, bikin timbangan putar ke kanan. Selama di rumah aja pasti gitu nih. Kerjanya makan, bikin kue atau bikin makanan gitu kan, buat dimakan sendiri. Dan itu tuh wah berat banget tuh. Siap-siap aja ya buat yang diet, semangat dietnya. Dan yang semangat untuk makan, semangat juga tuh. Atau kita juga bisa menjahit misalnya. Karena sekarang
banyak peluang bisnis yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang menjahit masker, kain, dan dijual secara online. Itu kan bisa berguna bagi masyarakat dan bagi kita juga. Atau kita juga bisa bikin puisi atau cerita, bahkan podcast kayak yang sekarang kalian dengerin. Sahabat teguran hati, di saat ini mungkin waktunya kita memperbanyak membaca Al-Quran yang biasanya kita jadikan alasan karena kesibukan oleh duniawi kan. Karena banyak tugas lah, banyak kerjaan di kantor, maka kita dari sini juga harus memperbanyak baca selawat juga nih. Ini nih waktunya kita memperbanyak diri mendekatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang juga waktu yang tepat nih untuk kita membenahi diri, melihat dalam diri kita selama ini apa sih yang sudah kita lakukan gitu kan. Belajar untuk memanage waktu. Apakah selama ini yang kita gunakan itu waktunya bermanfaat, atau malah kita yang dimanfaatkan oleh waktu dengan tipu daya dunia. Bukan cuma sama gadget doang nih kerjaannya. Kalau cuma sama gadget mah sayang banget gitu kan. Sekaranglah waktunya kita untuk memulai lagi memanfaatkan waktu agar lebih produktif di masa yang sibuk atau gak ada kerjaan kayak di masa sekarang nih. Selain itu nih, kita dengan di rumah aja juga lebih dekat sama keluarga gitu kan. Terutama ayah, ibu, dan kakak atau adik kita, yang biasanya bagi anak rantau jarang banget tuh ketemu. Cuman bisa lewat video call atau kirim pesan lewat WhatsApp atau media lainnya gitu kan. Nah ini nih saatnya bisa untuk saling sharing. Apa sih yang ayah kamu rasakan selama dia bekerja, mencari nafkah untuk kamu dan untuk saudaramu, atau ibu kamu alami selama di dapur gitu kan. Entah kecipratan minyak panas, atau tempenya gosong, atau ikannya gosong, atau malah lauk pauknya diambil sama kucing tetangga. Dan kita juga bisa nanya ke adik kita, gimana sih pengalaman kamu sekolah, Dek, dan siapa-siapa aja temanmu nih. Atau bahkan kamu bisa tuh ngerjain PR adikmu, ngebantu gitu kan. Atau kamu nih nanyain ke kakak kamu, baik-baik aja gak sih kerjaannya, atau malah kakak kamu mengalami efek dari pandemi ini. Karena sahabat teguran hati, efek dari pandemi ini juga banyak ya. Bukan hanya gak bisa keluar rumah, tapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat di luar sana yang dirumahkan kerjaannya gitu kan, work from home. Gaji juga dipotong, terus bonus gaji juga gak ada. Bahkan parahnya nih, sampai di PHK dari perusahaan. Belum lagi ya, sama pekerja yang ada di jalanan kayak ojek online, tukang parkir, dan yang jual gorengan atau jualan yang lainnya di pinggir jalan. Itu berdampak banget tuh bagi penghasilan mereka. Dan dengan di rumah aja, para anak kos juga mengalami dampak negatifnya nih. Dan yang pastinya ini mengurus dompet. Gimana enggak tuh? Bayar kos tapi nggak ditempatin, cuma nitip barang doang. Mungkin melalui podcast ini kita bisa memberikan pesan kepada ibu-ibu kosan gitu kan. Dear ibu-ibu kosan, berilah kami diskon 50%, atau kalau ibu lebih baik lagi 100%. Udahlah ya, kebanyakan mimpi bangun-bangun gitu kan. Oh iya nih sahabat, selain dampak negatif nih ya, juga ada senengnya bagi yang lulusan SD, SMP, dan SMA tahun ini karena UN ditiadakan. Gak kebayang kan tuh gimana senengnya mereka karena UN ditiadakan, tiba-tiba lulus aja gitu. Gak ngerasain gimana pahitnya, gimana perjuangannya kita dalam memperjuangkan UN gitu kan. Tapi sahabat teguran hati, mereka juga sedih kali ya, abis gak bisa tuh ngadain perpisahan kayak yang biasanya kita adain, kumpul-kumpul di gedung gitu kan, ngadain acara perpisahan, foto-foto sama temen-temen, sama guru-guru, atau bahkan sama gebetan nih yang belum sempat diungkapkan perasaannya. Sabar ya, kalau jodoh gak kemana kok.
Semua peristiwa yang ada di dunia ini pastilah memiliki hikmah nih. Nah, di situ pintar-pintar kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa, terutama saat pandemi ini. Pasti nanti bakal jadi kenangan yang sangat membekas dalam diri kita, yang tentunya bisa kita jadikan pelajaran dan bahkan kita ceritakan tuh kepada generasi kita selanjutnya. Nak, dulu ibu atau bapak pernah loh diam di rumah aja selama beberapa bulan karena suatu pandemi atau wabah. Terus anaknya menjawab gitu kan, wah bener ya ayah gitu kan, ibu. Oke nih sahabat teguran hati, katanya kita perlu jeda untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Katanya kita perlu mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Kita harus berdiam diri sejenak untuk berpikir lebih banyak. Kita harus menyiapkan apa yang akan kita lakukan besok saat keadaan kita sudah kembali normal. Ya mudah-mudahan aja lah ya semuanya sehat dan baik-baik aja, lekas kembali seperti semula. Amin. Yuk mulai sekarang kita gunain waktu di rumah aja dengan hal yang positif, kegiatan yang produktif, perbanyak ibadah dan tetap jaga kesehatan. Selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, olahraga kecil-kecilan, berjemur di bawah sinar matahari, dan makan makanan yang sehat. Mari kita jaga keluarga kita dengan cara di rumah aja, dan doakan keselamatan dan kesehatan buat orang-orang yang harus bekerja di luar rumah, terlebih kepada tim medis yang kini berjuang di garda depan melawan pandemi COVID-19 ini. Oke, sampai ketemu di podcast Teguran Hati selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.